Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 6? Hari ini kita pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 4. Ayo membayar zakat. Dalam pembelajaran ini kita memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Mari anak-anak kita awali bersama-sama dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu Siti dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 4. Ayo membayar zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun nisab. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat, petugas pengumpul zakat, kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kedua, zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gram Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan dari 2,5% dari nilai 34 juta sama dengan 850.000. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. B. Syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal seperti berikut. Pemilik harta adalah orang Islam. Kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kelima, harta tersebut milik sendiri. C. Jenis harta yang dizakati. Jenis harta yang wajib dizakatkan seperti berikut. 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. 5. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. 6. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Orang-orang yang berhak menerima zakat.
Satu, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tiga, pengurus zakat atau disebut amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kelima, orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Anak-anak, apa sih hikmahnya kita berzakat? Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran 4, ayo membayar zakat, ya, kita harus tahu bahwa zakat itu penting bagi kita umat Islam. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan ayo berlatih di buku tulis kalian. Sebelum Ibu akhiri, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.